Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Ibu Windy Utari Dewi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk kelas 12, pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh positif di berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, politik ya. Nah, untuk saat ini Ibu akan membahas tentang pengaruh negatif terhadap kemajuan IPTEK terhadap NKRI ya. Nah, yang pertama yaitu dampak negatif dalam aspek politik. Nah, dalam aspek politik ini dampak negatifnya dengan adanya keterbukaan, dengan adanya informasi yang dapat kita akses di mana saja, di berbagai web atau di berbagai media sosial, sehingga menambah istilahnya pengetahuan terhadap sesuatu hal atau suatu paham dan ideologi baru yang berbeda dengan ideologi Pancasila. Nah, dengan adanya perkembangan seperti ini sehingga pemahaman kita menambah ilmu kita, menambah pengetahuan baru terhadap suatu paham, maka akhirnya jika seseorang tidak dapat memilah atau memilih paham tersebut ya, hanya menelan mentah-mentah saja dari suatu paham atau ideologi, maka akhirnya berdampak negatif terhadap orang tersebut dan juga kepada negara. Nah, dampak negatifnya dengan aspek politik ini maka timbullah beberapa hal ya. Yang pertama adalah terorisme. Nah, terorisme ini terorisme ini berhubungan sekali dengan yang namanya radikalisme ya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang radikalisme terlebih dahulu. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik menggunakan cara kekerasan atau merubahnya secara drastis ya. Jadi dengan adanya informasi atau adanya materi baru tentang paham atau ideologi baru selain Pancasila, maka seseorang bisa saja menelan mentah-mentah paham tersebut dan ingin merubah bangsa ini, merubah ideologi bangsa ini dengan ideologi yang mereka yakini bahwa ideologi itu ideologi terbaik. Nah, dengan cara dengan cara kekerasan yang ingin adanya perubahan secara drastis, dirubah semua, ya. Nah, ini contoh misalnya, adanya suatu paham, misalnya suatu paham A, ya, di negara B, ya. Nah, ini paham A ini dibawa oleh orang-orang atau setelah mereka mempelajari di internet atau YouTube dan lain-lain, mereka membawanya ke negara tersebut, ke negara C gitu ya. Nah, dan negara C yang sudah memiliki ideologi ini ingin dirubah secara drastis, baik pola ketatanegaraannya, ideologinya, mengikuti cara atau ideologi paham yang dianut oleh negara B. Nah, itulah namanya radikalisme. Nah, paham ini, orang-orang yang memahami paham ini, yang memiliki sifat radikalisme ini, menggunakan kekerasannya, yaitu dengan melakukan teror, ya. Nah, inilah yang namanya terorisme. Nah, terorisme ini adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Nah, ini ya. Contohnya di Indonesia kan sering terjadi nih, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Ada misalnya bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, itu adalah bagian dari
orang-orang yang memiliki paham berbeda dengan Indonesia, dengan Pancasila, yang ingin merupakan perubahan, kemudian dia melakukan teror terhadap masyarakat supaya orang Indonesia itu hidup tidak aman, ya, seperti itu, tidak nyaman di Indonesia, ya, maka dia melakukanlah yang namanya teror-teror seperti itu, ya. Nah, itu namanya terorisme. Kemudian hoax. Nah, hoax ini adalah suatu berita bohong yang sengaja disebarluaskan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini hoax ini bahkan kita sering temukan, ya, tidak hanya di medsos tapi juga di SMS dan yang lain-lain. Nah, hoax ini tujuannya apa sih? Tujuannya tentu saja bisa saja dia bertujuan untuk menteror, ya, kalau misalnya berita itu tentang, kayak contoh kemarin, tentang adanya gempa bumi, ya, adanya tsunami yang sangat besar sekali yang akan terjadi di Pulau Jawa. Nah, hoax ini tentu saja berita yang tidak berdasarkan data penelitian, ya. Mereka mengebar-ngeborkan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk supaya orang-orang itu ketakutan. Nah, itulah namanya hoax. Nah, ini adalah dampak negatif dari aspek politik, ya. Nah, dari hoax ini Ibu tambahkan, ya. Dari hoax ini kadang-kadang tentu saja berakibat buruk kepada pemerintah. Contoh misalnya ketika pemerintah membuat suatu undang-undang, kemudian disebarlah hoax-hoax yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga terjadilah kekacauan, terjadilah keresahan di dalam masyarakat. Nah, tentu saja pemerintah juga harus melakukan apa? Harus adanya keterbukaan. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah ataupun DPR, ya, lembaga perwakilan rakyat, itu harus disebarluaskan terlebih dahulu, di-share, sehingga berita yang bersifat hoax itu tidak ada, ya. Nah, itu adalah dampak negatif dalam aspek politik. Kita lanjutkan. Nah, dampak negatif di bidang ekonomi, ya. Dampak negatif di bidang ekonomi ada beberapa ini. Yang pertama adalah Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, contoh misalnya kalau kalian belanja online, nah itu adalah perkembangan dari iptek. Kalau dulu harus belanjanya kan ke pasar tuh, ya. Pasar swalayan, pasar tradisional. Kalau sekarang kalian bisa melihat dari IG atau misalnya online shop, ya. Online shopping. Nah, dengan potongan harga yang sangat menggiurkan seperti itu, ya, sehingga barang-barang kita tidak tahu, ya, apakah barang-barang yang ada di online shop itu adalah barang produk Indonesia atau produk luar negeri. Kebanyakan sih yang Ibu lihat ini adalah produk-produk luar, ya, bukan produk dalam negeri itu, ya. Sehingga kalau produk lokal tidak bisa bersaing, maka akhirnya produk lokal kita akan kalah, ya. Kalah dalam hal pemasaran seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah membanjirnya investasi asing menguasai sektor-sektor vital. Nah, ini, ya. Dengan promosi keluar, mempromosikan berinvestasi di Indonesia sangat menguntungkan, maka banyak sekali investor asing datang ke Indonesia. Nah, akhirnya beberapa sektor vital yang dipromosikan untuk bisa diinvestasi akhirnya bisa dikuasai oleh investasi asing, gitu, ya. Contoh misalnya kayak dulu itu ada saham Indosat, ya. Kan itu tadinya milik Indonesia, akhirnya sekarang dimiliki lebih banyak, sahamnya itu dimiliki oleh bangsa asing, ya. Nah, kemudian yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas.
Kayak Ibu skip dulu yang itu. Ibu ambil dulu yang ini. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Nah, dengan adanya online shop yang belanja dari produk luar, maka akhirnya produk luar dalam negeri itu memproduksinya sedikit, sehingga karyawan yang diperlukan juga tidak banyak. Nah, akhirnya mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya itu, ya. Nah, kemudian dampak negatif selanjutnya adalah pemerintahannya regulator berlaku mekanisme pasar. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, maka suatu produk atau misalnya suatu sistem ekonomi, ya, yang dulunya mungkin dikuasai oleh pemerintah, akhirnya tidak bisa dikuasai lagi oleh pemerintah, sehingga yang berlaku adalah mekanisme harga pasar, mekanisme pasar. Ya, tuh. Akibatnya kalau mekanisme pasarnya digunakan, maka harga suatu produk itu bisa dipermainkan oleh pasar tersebut, apakah pasar saham atau pasar yang lain, ya. Nah, dengan adanya ini semua, ada empat dampak negatif ini, maka timbullah kesenjangan sosial akibat persaingan bebas, ya, di mana tenaga kerja kurang, ya, sehingga persaingan di antara masyarakat sendiri bagi tenaga kerja sendiri juga semakin tinggi. Jika misalnya tidak memiliki pendidikan, maka orang tersebut tidak bisa misalnya mendapatkan pekerjaan, ya. Nah, seperti itu. Itulah dampak negatif di bidang ekonomi. Kan kalau misalnya ada pepatah, ya, di dalam pasar bebas ini, di pasar bebas kita ini yang sekarang kita sedang jalankan ini, akhirnya timbullah yang namanya kesenjangan si kaya dan si miskin. Ada istilahnya si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Nah, itu tidak boleh terjadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi, ya. Kalau kalian bisa lihat, kalau kalian sudah ini, silahkan ditulis dampak negatif di bidang ekonomi. Ya, dari sini apakah kalian sudah jelas, ya? Ya. Oke, kita lanjut, yaitu dampak negatif di bidang sosial budaya. Ibu ambil dulu, ya, ini yang pertama adalah konsumtif. Ya, konsumtif ini adalah suatu kegiatan di mana kegiatan masyarakat lebih banyak melakukan pembelian atau menjadi seorang konsumen dibandingkan memproduksi atau menjadi seorang produsen, ya. Nah, negara Indonesia nih yang banyak SDM-nya, yang banyak manusianya, ya, orang-orangnya, ya, penduduknya banyak, merupakan pangsa pasar yang sangat besar sekali bagi masyarakat ekonomi, bagi masyarakat pasar. Bagaimana orang Indonesia itu kalau misalnya dikasih produk, dikasih iklan, wah, langsung dibeli, ya. Tuh. Bahkan kita sekarang ini lebih banyak belanja dibandingkan kita memproduksi barang tersebut, ya. Itulah yang namanya konsumtif. Ibu ambil dulu sebelah kanan, ya. Hedonisme. Nah, ini. Hedonisme ini adalah pandangan hidup yang menganggap akan bahagia. Ya, seseorang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Nah, itu, ya. Nah, maksudnya bagaimana nih? Nah, dengan adanya sifat konsumtif masyarakat, maka masyarakat seseorang ini ingin mencari kebahagiaan, ya. Nah, dengan mencari kebahagiaannya itu dengan mencari kebahagiaan lain dan menghindari kesusahan. Ini contohnya misalnya orang yang suka belanja. Nah, itu, ya. Dia akan belanja terus, dia berkata gini, kalau misalnya saya sedang pusing atau saya stres, saya senangnya dengan belanja saya akan hilang stres saya. Nah, tuh, akhirnya dia lebih akan sering lebih belanja. Nah, itu yang namanya konsumtif, ya.
makanya ada bahasa seperti gaya hedon. Nah, itu hedon ya. Maksudnya hedon di sini adalah dengan mereka belanja dengan dengan yang harga-harga mahal. Contoh misalnya membeli tas merek terkenal kayak misalnya Chanel, Gucci, atau misalnya Hermes. Dan mereka merasa kalau misalnya saya membeli barang tersebut, saya akan bahagia. Nah, tapi mereka membelanjanya itu dengan apa? Dengan kartu kredit, dengan mengutang ke bank ya. Akhirnya terbelitlah hutang itu. Nah, itu ya, yang namanya hedonisme. Nah, dari hedonisme ini timbul juga yang namanya individualisme ya. Oke, nah ini dengan adanya perkembangan teknologi ini lebih masyarakat manusia sekarang ini lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Contoh tidak usah jauh-jauh ya. Ketika kamu misalnya melihat di kereta api nih, dia ada seorang anak muda sedang duduk ya, sedangkan ada ibu-ibu berdiri. Nah, anak muda itu tidak memberikan tempat duduknya. Nah, itu merupakan sudah paham individualismenya. Dia beranggapan saya bayar kok gitu. Kenapa saya harus memberikan tempat duduk saya? Seharusnya itu tidak boleh. Harusnya dia memberikan tempat duduknya karena mungkin ibu-ibu itu kalau sudah tua kan berbeda dengan stamina ya, berbeda dengan anak-anak yang masih muda itu. Ya, nah dan di individualisme ini masyarakat itu sudah tidak mau bergaul lagi dengan tetangganya. Kemudian kalau misalnya ada gotong royong, sudahlah biarin saja. Nah, seperti itu. Itu namanya individualisme, yaitu paham yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Nah, dari individualisme ini kemudian timbullah yang namanya kesenjangan sosial ya. Dengan yang tadi seperti Ibu bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dengan adanya individualisme, mereka merasa gini, ngapain saya kaya sendiri. Saya usaha kok, makanya saya bisa kaya. Tidak ada lagi istilah membantu sesama, membantu yang miskin, karena sifat individualismenya tinggi. Sehingga yang miskin ini yang harusnya dibantu oleh yang mampu atau yang kaya, dia tidak dapat dibantu ya. Oke, kita lanjutkan yaitu cultural shock. Kultural itu lebih ke arah budaya ya. Kalau shock ini adalah keterkejutan. Maka yang namanya cultural shock adalah keterkejutan atau kegelisahan terhadap kebudayaan yang berlainan sama sekali. Ya, ketika dia melihat informasi yang ada di internet, kemudian dia melihat terus berbeda sekali dengan kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia, akhirnya timbullah cultural shock. Orang-orang muda karena dia menyerap tanpa difilter, maka dia mengikutilah gaya-gaya di luar negeri. Contoh misalnya, orang Indonesia ini kan terkenalnya adalah ramah tamah, ya. Karena dia melihat di luar negeri itu tidak ramah tamah, ngapain saya ikut harus ramah tamah? Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya dalam hal berpakaian di Indonesia ya harus tentu saja mengikuti budaya Timur, sopan santun, di mana tidak boleh menggunakan baju yang ketat, you can see seperti itu. Karena dia melihat di luar negeri itu semuanya memakai seperti itu, maka dia ikutan seperti itu ya. Celana pendek, hot pants seperti itu. Sedangkan kalau di luar negeri, kenapa mereka menggunakan you can see hot pants? Itu karena ketika mereka menggunakan itu sedang dalam musim panas ya. Kalau misalnya menggunakan baju yang panjang ya tentu saja kepanasan, makanya dia menggunakan baju seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah cultural shock ini adanya memudarnya solidaritas ya. Memudarnya solidaritas ini tentu saja karena tadi ada individualisme, sifat individualisme manusia
sekarang ini sangat meningkat, sehingga solidaritas terhadap orang lain, menghargai orang lain, sifat-sifat itu makin lama semakin berkurang. Contoh misalnya, ketika kamu lihat tetangga kamu ya, kesusahan rumahnya misalnya terkena angin puting beliung, ya, seharusnya kalau misalnya seperti itu, maka bersama-sama dengan masyarakat lain membantu tetangga tersebut, mungkin membantu dengan cara membangun kembali atau memberikan bantuan secara finansial, minimal moral ya, dengan memberikan istilahnya empati lah terhadap mereka gitu ya. Nah, kalau sekarang ini mulai bermudar ya solidaritasnya, lebih ke individualisme seperti itu. Kadang kalau misalnya ada temannya yang sakit juga, yang nengok paling cuman 3 orang ya, seperti itu. Jawabannya kalau diajak nengok temannya, aduh saya sibuk, aduh di rumah saya ini, seperti itu. Mungkin kalau misalnya tidak bisa hari ini, mungkin bisa besok bergantian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah westernisasi. Westernisasi ini adalah suatu paham ke barat-baratan, yaitu mengikuti pola hidup barat. Nah, pola hidup barat itu kan mereka itu liberal ya, di mana mereka berbuat semaunya, sesukanya, lebih mementingkan hak asasi manusia, tidak individualismenya sangat tinggi, solidaritasnya kalau ibu lihat sih sudah masih bagus ya, seperti itu, tapi individualismenya sangat tinggi. Nah, ini westernisasi ini sangat berbeda dengan budaya Indonesia. Nah, jangan diikuti seperti itu, ya. Ibu tidak melarang kalian menggunakan media sosial, kemudian juga menggunakan TikTok dan lain-lain, ya. Tetapi haruslah ilmu pengetahuan itu, internet dan lain-lain itu digunakan sesuai dengan kapasitasnya ya. Kalaupun misalnya mau bikin kreativitasnya harus disesuaikan dengan budaya kita, budaya timur, di mana sopan santun, kemudian ramah tamah ya. Kemudian apalagi budaya malu itu jangan sampai hilang. Ini mah tidak ada budaya malu ya. Berpacaran di TikTok, dibuat IG, dibuat videonya, di-share seperti itu. Mungkin memang ada istilah saya ingin semua orang tahu gitu. Tapi itu adalah budaya barat. Budaya kita adalah budaya malu ya. Budaya malu jika misalnya orang lain tuh melihatnya sampai tidak enak. Malu jika orang lain memandang berbeda, misalnya berbedanya dalam artian tidak baik seperti itu ya. Tuh. Jelas ya, ini dampak sosial budaya ini sangat-sangat sangat besar sekali di masyarakat Indonesia sekarang ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu dampak negatif di bidang hukum dan Hankam ya. Nah, di bidang hukum yang Hankam, ini yang pertama adalah anarkisme. Anarkisme ini adalah sifat atau kegiatan yang menggunakan kekerasan di dalam kegiatannya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah hackers, yaitu kejahatan dunia maya. Nah, ini hackers ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Contoh misalnya penipuan seperti itu. Dan ini sangat sulit sekali kadang-kadang dicari, karena itulah kepolisian sekarang dibuatlah yang namanya bagian cybercrime tuh ya. Nah, selanjutnya adalah dampak negatifnya adalah pelanggaran batas wilayah. Ya, nah ini pelanggaran batas wilayah ini tentu saja kalau misalnya di dalam globalisasi, ketika kita masuk ke dalam dunia internet, dunia maya, maka batas wilayah itu sudah tidak ada lagi. Kita mau ke Cina, kita mau ke luar negeri,
ke Australia, itu bisa saja kita ke sana tanpa perlu kita yang ke sana, tapi kita bisa melihat melalui informasi internet baik di Google maupun di media sosial lainnya ya. Nah, ini dampak negatifnya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah setelah tadi Ibu sudah jelaskan beberapa dampak negatif yang sudah Ibu terangkan tadi, maka ini adalah tugas mandiri kepada kalian ya, dikerjakan di buku di kertas folio, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke classroom ya. Nah, yang pertama tugas mandirinya adalah jelaskan pengertian radikalisme, terorisme, dan hedonisme. Tadi Ibu sudah jelaskan ya tentang apa itu radikalisme, terorisme, dan hedonisme. Yang kedua, sebutkan masing-masing 3 contoh kegiatan yang merupakan pengaruh positif dan negatif yang ada di sekitar lingkunganmu. Nah, ini contohnya kegiatannya ya. Kalau tadi kan Ibu secara umum ya. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa analisis kegiatan yang ada di sekitar kalian. Nah, masukkan ke dalam apakah kegiatan tersebut dampak negatif atau dampak positif. Kemudian yang ketiga, jika suatu negara lebih banyak pengaruh negatif yang diakibatkan oleh kemajuan iptek, maka apa yang akan terjadi terhadap negara tersebut? Dan jelaskan secara menyeluruh. Jelaskan menurut pendapat kamu ya. Menurut pendapat kalian masing-masing itu. Oke, Ibu yakin kalian yang sudah kelas 12 ini mampu menganalisis dan melihat sekitar kalian dan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, seperti itu. Jadi jawabannya jangan berdasarkan textbook atau berdasarkan Mbah Google ya, tapi berdasarkan pendapat kamu sendiri untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Oke, dari sini Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan ingat anak-anakku bahwa Indonesia ini adalah negara yang berideologi Pancasila ya, yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka walaupun kita mengenal atau melihat paham atau ideologi atau apapun yang ada dari luar, tetap kita harus dapat menyaring ya, apakah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak. Jika tidak sesuai dengan Pancasila dan norma yang ada di negara kita, tolong dihindari. Ambillah yang baik-baiknya, seperti contohnya etos kerja atau kedisiplinan orang-orang di luar negeri ya, atau pengetahuan tentang suatu produk atau membuat produk. Nah, seperti itu ya. Manfaatkanlah iptek sebaik mungkin. Oke, demikian materi untuk hari ini. Bersama Ibu ini kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya di lain kesempatan ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini, pengetahuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.